Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpah berkat dan rahmatnya, saya dapat mempresentasikan materi ini. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Amridarana dari RA4 dengan NIM 8622510004. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Apa saja faktor-faktor terjadinya penyebab korupsi? Faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari berbagai sisi. Bukan cuma soal uang, tetapi juga sistem dan budaya. Yang pertama itu ada faktor individu atau pribadi. Keserakahan dan gaya hidup komutif, moral dan integritas lemah, kurangnya rasa tanggung jawab dan amanah, dan mental. Seperti kesempatan ada, kenapa tidak? Seperti itu. Contohnya itu pejabat yang gajinya cukup tapi tetap korup karena ingin hidup mewah. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Penghasilan tidak sebanding dan kebutuhan atau gaya hidup. Tekanan ekonomi dan utang. Dan ketimpangan sosial. Catatannya ini sering jadi alasan tapi bukan pembenaran. Lalu yang ketiga ada faktor sistem dan birokrasi, seperti pengawasan lemah, prosedur berbelit dan tidak transparan, celah hukum dan sanksi yang kurang tegas, sistem rekrutmen dan promosi tidak berbasis merit. Lalu ada pun faktor eksternal atau lingkungan. Yang pertama ada pengawasan yang lemah, kurangnya kontrol atau sistem pengawasan membuka peluang terjadinya korupsi. Lalu ada sistem birokrasi yang rumit, prosedur yang berbelit-belit sering dimanfaatkan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Lalu ada penegakan hukum yang lemah. Hukum yang tidak tegas membuat pelaku tidak jerak. Budaya organisasi tidak sehat. Jika korupsi dianggap hal biasa, maka praktik tersebut akan terus terjadi. Faktor ekonominya itu tekanan kebutuhan hidup atau ketimpangan ekonomi dapat menjadi pemicu korupsi. Lalu ada faktor politik. Faktor politik itu seperti persaingan kekuasaan dan biaya hidup yang tinggi sering mendorong praktik korupsi. Jadi kesimpulannya, korupsi terjadi karena perpaduan antara lemahnya moral, individu, dan sistem yang kurang baik. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus dilakukan dengan memperkuat karakter, meningkatkan pengawasan, serta menegakkan hukum secara tegas.